Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Haryanto dengan NIM 112208400000123. Saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dasar ilmu Nahwu sebagai bentuk pemenuhan tugas UTS mata kuliah Bahasa Arab. Langsung kita mulai. Pengertian ilmu Nahwu. Ilmu Nahwu adalah cabang ilmu yang memfokuskan pembahasannya pada perubahan harokat akhir suatu kalimat atau kata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kalimat atau kata dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada isim, fi'il, dan harf. Isim itu merupakan sebuah nama atau kata benda, sedangkan fi'il itu merupakan sebuah kata kerja, dan harf itu adalah kata tugas. Jenis nama. Nama atau kata benda disebut juga dengan isim. Nah, dalam bahasa Arab, isim ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad ini adalah isim yang menunjukkan jumlah satu atau tunggal. Contohnya ada qalamun, yang berarti pulpen atau sebuah pulpen. Yang kedua ada isim musanna. Isim musanna ini disebut juga dengan isim tasya yang menunjukkan jumlah 2 atau ganda. Nah, contohnya ada qalamani yang berarti 2 pulpen. Nah, yang terakhir itu ada isim jamak. Isim jamak itu menunjukkan jumlah lebih dari 2 atau banyak. Contohnya ada aqlamun yang berarti pulpen-pulpen. Jenis kata kerja. Kata kerja itu disebut juga dengan fi'il dalam bahasa Arab. Nah, fi'il ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga ada fi'il amar, yang ketiga ada fi'il, yang keempat ada fi'il mustaqbal. Fi'il madi ini adalah kata kerja untuk masa lalu, fi'il mudhari kata kerja untuk masa sekarang, fi'il amar itu kata kerja untuk perintah, dan fi'il mustaqbal itu kata kerja untuk masa akan datang. Tanda i'rab. Kata dalam bahasa Arab itu akhirannya bisa jadi dengan dhamma, fathah, kasroh, ataupun sukun. Nah, kata dengan akhiran dhamma itu namanya marfu'ah, kata dengan akhiran fathah namanya mansubah, kata dengan akhiran kasroh namanya majrurah, kata dengan akhiran sukun namanya majzumah. Nah, semua ini itu adalah i'rab yang artinya mengganti harokat di akhir kalimatnya. Dengan catatan, nama dalam bahasa Arab itu tidak mungkin jadi majzum dengan sukun, sedangkan kata kerja itu tidak mungkin dengan majrur dengan kasroh, mabni dan mu'rab. Dalam bahasa Arab, kata itu dibedakan menjadi mabni dan mu'rab. Mabni itu adalah kata dengan akhiran harokat yang tidak bisa diganti dalam kalimatnya. Contohnya itu ada antum. Antum itu selalu dengan sukun, hazihi selalu dengan kasroh, dan haza selalu dengan fathah, nahnu selalu dengan dhamma. Berbeda dengan mabni, muro itu adalah kata dengan akhiran harokat yang bisa diganti dalam kalimatnya. Jadi mabni itu tidak bisa diganti harokatnya, mu'rab itu bisa diganti harokatnya. Contoh dari mu'rab adalah qalamun, qalamani, aqlamun. Jenis kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Dan jumlah ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada jumlah ismiyah, dan yang kedua ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang pada permulaannya diawali dengan isim selalu atau dengan nama selalu. Contohnya ada Muhammadun Rasulun. Muhammadun di sini merupakan sebuah isim. Nah, atau juga bisa dikatakan dengan sebuah nama atau kata benda. Berbeda dengan ismiyah, fi'liyah itu diawali permulaannya dengan fi'il selalu, kata kerja selalu. Nah, contohnya ada qara'a Muhammadun. Qara'a di sini merupakan sebuah fi'il. Tanda nama. Dalam bahasa Arab, untuk menentukan sebuah kata itu adalah isim atau nama, itu bisa dilihat dengan adanya alif lam, tarmabuto, kasroh, tanwin, dan ya. Contohnya ada al-baiti. Al-baiti ini ditandai dengan alif lam. Khadijah ditandai dengan tarmabutoh. Fi fasli ditandai dengan kasroh.
kitabun ditandai dengan tanwin, dan yang terakhir ada ya Muhammadun diawali dengan ya. Jumlah fi'liyah. Seperti diterangkan sebelumnya, jumlah fi'liyah itu diawali dengan fi'il selalu. Nah, fi'il di sini itu bisa berupa masa lalu, masa sekarang, masa akan datang, atau perintah. Contoh pertama itu ada zahaba Muhammadun ilal madrasah, yang artinya Muhammad telah pergi ke sekolah. Fi'il di sini itu adalah zahaba. Nah, zahaba itu berupa fi'il masa lalu, fi'il madi. Bagaimana kita tahu? Kita tahu dari perubahan harokat akhir di kata kerjanya. Contoh kedua itu ada ya zahabu Muhammadun ilal madrasah. Artinya Muhammad sedang pergi ke sekolah. Fi'il di sini merupakan ya zahabu, di mana fi'il masa sekarang, fi'il mudhari. Bagaimana kita tahu? Itu bisa kita lihat dengan penambahan kata ganti di depannya, yaitu berupa ya. Mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar adalah dua isim yang membentuk jumlah ismiyah, yaitu kalimat dalam bahasa Arab yang memiliki subjek dan predikat. Mubtada adalah isim marfu atau isim yang diterangkan. Nah, mubtada ini letaknya biasanya di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah isim yang menerangkan mubtada, sehingga makna kalimatnya menjadi lengkap. Nah, khobar ini itu letaknya bisa di tengah kalimat atau di akhir kalimat. Contohnya ada Muhammadun qa'imun, yang artinya Muhammad berdiri. Muhammadun di sini berupa mubtadanya, dan qa'imun di sini berupa khobarnya, yang itu khobar yang menerangkan Muhammadun sebagai mubtadanya. Catatan, mubtada dan khobar selalu marfu'ah, artinya dengan dhammah selalu. Fi'il dan fa'il. Dalam jumlah fi'liyah harus terdapat fi'il berupa kata kerja, fa'il subjeknya, dan maf'ul bihi objeknya. Seperti yang diterangkan sebelumnya, jumlah fi'liyah itu diawali dengan fi'il selalu. Contohnya ada yaqra'u solihun kitaba, artinya solih sedang membaca buku. Yaqra'u di sini itu berupa fi'il. Nah, fi'il yang di sini adalah fi'il mudhari. Dari mana kita tahu itu fi'il? Karena ditandai dengan penambahan ya. Fi'il mudhari adalah kata kerja untuk di masa sekarang. Untuk yang kedua ada solihun. Solihun di sini adalah fa'ilnya, subjeknya. Nah, fa'il ini itu selalu marfu dengan dhammah selalu. Kitaban. Kitaban adalah maf'ul bi, yaitu objeknya. Nah, maf'ul bi itu selalu mansub dengan fathah. Tanda kata kerja. Kita bisa mengetahui sebuah kata dalam bahasa Arab itu berupa kata kerja itu dengan beberapa tanda. Yang pertama, fi'il madi. Fi'il madi ditandai dengan kata ganti di akhir kata kerjanya. Fi'il mudhari ditandai dengan kata ganti di awal kata kerjanya. Fi'il amr ditandai dengan kata ganti di akhir yang berupa sukun atau ya. Dengan catatan, sukun itu untuk laki-laki dan ya itu untuk perempuan. Fi'il mustaqbal ditandai dengan kata penambahan sin atau sofa di awal kata kerjanya. Catatan, sin itu untuk masa akan datang waktu dekat, sofa itu masa akan datang untuk waktu jauh. I'rab jumlah fi'liyah. Kita ambil dari contoh sebelumnya, yaitu yaqra'u solihun kitaba. Nah, jumlah fi'liyah i'rabnya itu berupa fi'il, fa'il, maf'ul bi. Fi'ilnya itu berupa kata kerja. Di sini adalah yaqra'u, fi'il mudhari yang berupa marfu. Solihun yaitu fa'ilnya, subjeknya yang merupakan juga marfu selalu dengan dhamma, dan kitaba itu adalah maf'ul bi, objeknya, yang dimana dalam jumlah fi'liyah maf'ul bih itu selalu mansub dengan fathah. Huruf al-jar. Huruf al-jar adalah kata yang digunakan untuk menambahkan panjang dalam kalimat dan tidak mempengaruhi kelengkapan kalimat tersebut. Huruf al-jar itu ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, ada kaf, ada la. Setelah huruf al-jar,
itu harus terdapat isim selalu. Nah, isim di sini dikarenakan huruf al-jar menjadi majrur dengan akhiran kasroh. Contohnya ada yarji'u Ahmadu minal madrasah. Yarji'u Ahmadu merupakan jumlah kalimatnya, mina itu huruf al-jar dan madrasah itu isimnya. Tetapi madrasah di sini menjadi kasroh dikarenakan huruf al-jarnya. Sifat. Kata sifat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah na'at. Sementara itu man'ut adalah kata benda, nama, isim yang mendahului na'at kata sifat. Na'at adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya atau sering disebut isim yang mengikuti man'utnya. Isim ini selalu mengikuti isim sebelumnya man'utnya. Kata sifat itu berfungsi sebagai sifat benda, mausuf atau sebagai kabar. Contohnya ada sakotos sakmarus takilu bisur'ati minasyajaroh. Nah, yang artinya buah yang berat itu jatuh dari pohon dengan cepat. Sakilu itu merupakan kata sifat naat mengikuti samaru man'utnya. Nah, kata sifat itu selalu sama dengan man'utnya, baik itu akhirannya ataupun awalannya, yang dimana di sini domah dengan domah, alif lam dengan alif lam. Atau secara linguistik disebut juga konjuktor atau kata hubung dalam bahasa Indonesia. Nah, secara bahasa disebut mengikuti. Sedangkan secara nahwu, atof yaitu untuk menjelaskan maupun menggabungkan yang terdiri dari matuf, lafal yang mengikuti, dan matuf alaih, lafal yang diikuti. Huruf atof dibagi menjadi 9 macam, yaitu waw, fa, summa, au, am, bal, lanafi, lakin, hatta. Contohnya ada zahaba Muhammadun wa Zaidun ilal masjid, yang artinya Muhammad dan Zaid berangkat ke masjid. Huruf atof pada jumlah ini adalah waw, yang berarti dan. Zaidun sebagai matuf, lafal yang mengikuti, dan matuf alaif Muhammad sebagai matuf alaif, yaitu lafal yang diikuti. Matuf dan matuf alaif mempunyai i'rab yang sama, sehingga jika salah satunya marfu, maka satunya marfu juga. Jika satunya kasroh, maka kasroh juga. Al-hal. Hal adalah sifat fudlah, kata keterangan tambahan. Maksudnya, hal itu tidak mempengaruhi kesempurnaan kalimat dalam bahasa Arab. Hal itu dibaca mansub, yaitu dengan tanwin fathah. Berfungsi untuk menjelaskan perilakunya fa'il atau maf'ul yang masih samar. Kesamaran ini berupa ketidakjelasan dalam perilaku. Hal dalam bahasa Arab memiliki arti keadaan, perilaku, atau tingkah, sehingga keberadaannya merupakan kata keterangan keadaan. Contohnya ada zahaba aliyin ila masjidi masyiya, artinya Ali pergi ke masjid dengan jalan kaki. Kalimat Ali pergi ke masjid sudah bisa dikatakan kalimat yang sempurna, tetapi masih samar. Oleh karena itu ditambahkanlah al-hal berupa masyiya, yang artinya dengan jalan kaki, untuk menghilangkan kesamaran tersebut sebagai kata keterangan keadaan. Al-badal. Secara bahasa, badal berarti pengganti, dan secara istilah badal memiliki pengertian yaitu tabi, pengikut, yaitu yang mengikuti hukum i'rab kata sebelumnya. Badal di dalam ilmu nahwu mempunyai fungsi untuk mengganti suatu kata yang dimaksud, yang dimana kata tersebut memiliki maksud yang sama. Al-badal dihubungkan tanpa perantara huruf apapun. Contohnya ada ja'al muhadiru Ahmad, yang artinya telah datang Pak dosen Ahmad. Muhadiru itu artinya sebagai mubdal minhu, yang diganti. Nah, Ahmad itu sebagai badal. Pak dosen dan Ahmad itu memiliki maksud yang sama, di mana Ahmad itu berarti juga Pak dosen itu berarti juga nama. Oleh karena itu, mereka bisa dihubungkan melalui al-badal tanpa huruf apapun. Nah, dengan catatan bahwa i'rabnya badal mengikuti mubdal minhunya.
Jadi jika mubdal minhunya marfu, maka badal pun juga harus marfu. Jumlah fi'liyah dengan fi'il madi. Seperti diterangkan sebelumnya, jumlah fi'liyah itu bisa berupa fi'il dari masa lalu, masa sekarang, perintah, atau masa akan datang. Nah, dengan fi'il madi dalam jumlah fi'liyah, fi'il madinya itu bersifat mabni, artinya fi'il madi itu tidak bisa diganti harokatnya. Fi'il madi itu bisa mabni dengan fathah, sukun, ataupun doma. Contohnya, zahaba, nama, akala, fataha. Contoh jumlahnya adalah zahaba Muhammadun ilal madrasah, yang artinya Muhammad telah pergi ke sekolah. Fi'il madinya adalah zahaba. Nah, zahaba ini mabni dengan fathah. Jumlah fi'liyah dengan fi'il amr sama dengan fi'il madi. Dalam jumlah fi'liyah, fi'il amr itu bersifat mabni juga, tapi sedikit berbeda. Fi'il amr mabninya itu dengan sukun majzum. Contohnya ada iftah, uf'ul, izhab. Contoh jumlahnya ada izhab ila madrasah, pergilah ke sekolah. Nah, fi'il amrnya itu berupa izhab yang dengan mabninya berupa sukun. Fi'il lazim dan muta'addi. Dalam jumlah fi'liyah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada fi'il lazim, yang kedua ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim adalah fi'il jumlah fi'liyah yang tidak membutuhkan objek, yaitu maf'ul bih. Jadi jumlah yang merupakan fi'il lazim terdiri dari fi'il lazim sendiri, kata kerjanya, dan fa'il saja. Dan kalimat itu telah menjadi kalimat yang sempurna karena ia sudah bisa dipahami. Contohnya adalah ja'a farisun, yaitu faris telah datang. Kalimat ini sudah bisa dipahami karena maknanya telah jelas. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek, yaitu maf'ul bihi. Apabila ada kalimat yang tersusun dari fi'il muta'addi namun tidak ada objeknya, maka kalimat tersebut belum dikatakan kalimat yang sempurna karena ia belum bisa dipahami dan masih membuat orang bertanya-tanya. Jumlah fi'liyah yang berupa fi'il muta'addi itu terdiri dari fi'il muta'addi itu sendiri, kata kerjanya, fa'il, subjeknya, dan maf'ul bih, objeknya. Contohnya ada akala Muhammadun ruzza, artinya Muhammad telah makan nasi. Kata Muhammad telah makan itu belum dikatakan sempurna karena orang masih bertanya-tanya apakah yang dimakan Muhammad. Oleh karena itu ditambahkanlah ruzza, nasi, sebagai objeknya untuk menghilangkan kesamaran tersebut. Musanna dan jamak. Pada contoh-contoh sebelumnya kita hanya menggunakan isim mufrad. Nah, sedangkan sekarang bagaimana dengan isim musanna dan jamak? Isim musanna merupakan isim yang berarti dua atau ganda. Isim musanna dibentuk dengan menambahkan huruf pada isim mufrad, yaitu huruf alif dan nun dalam keadaan marfu dan huruf ya dan nun dalam keadaan mansub dan jar. Contohnya muslimaini, muslimani, yang artinya dua muslim. Isim jamak. Isim jamak adalah jenis isim yang menunjukkan jumlah lebih dari dua atau banyak. Nah, isim jamak itu juga dibagi menjadi dua, yaitu isim jamak muzakkar salim dan untuk laki-laki dan isim jamak muannas salim untuk perempuan. Isim jamak muzakkar salim dibentuk dengan cara isim mufrad ditambah dengan huruf waw dan nun pada keadaan marfu dan huruf ya dan nun pada keadaan mansub dan jar. Contohnya adalah as-solihun, adalah orang-orang yang soleh, laki-laki. Isim jamak muannas salim dibentuk dengan cara isim mufrad ditambah dengan huruf alif dan ta pada keadaan marfu, mansub ataupun ya. Contohnya adalah at-tolibatu, yang artinya para pelajar wanita. Mudhof ilaih. Mudhof itu adalah kepunyaan, sesuatu yang dimiliki. Mudhof ilaih
adalah pemilik dari kepunyaan tersebut. Ciri-ciri dari mudhof itu adalah isim makrifah oleh karena posisinya sebagai mudhof. Mudhof tidak boleh ditanwin ataupun ditambahkan alif lam. Mudhof bersifat mu'rab yang artinya harokat akhirnya itu bisa berupa marfu, mansub, ataupun jar, ataupun seterusnya. Nah, mudhof ilaih itu juga punya ciri-cirinya. Mudhof ilaih itu harus selalu majrur dengan kasroh, nah juga boleh bertanwin dan juga boleh ditambah partikel alif lam. Nah, juga mudhof ilaih itu boleh dalam bentuk nakirah dan juga ma'rifah. Contohnya adalah zaftaru aliyin alam maktab, yang artinya buku tulisnya Ali ada di atas meja. Zaftaru itu merupakan mudhofnya, dia tidak boleh ditanwin dan tidak boleh ditambahkan alif lam, dan juga bersifat mu'rab, harokatnya boleh diganti. Aliyin itu adalah mudhof ilaih, si pemilik kepunyaan. Aliyin ini boleh ditambahkan tanwin tetapi harus bersifat majrur dengan kasroh. Sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.